Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian akhir semester 1 untuk kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk, kita belajar bersama-sama ya. Yang punya bukunya, ambil bukunya. Kita langsung aja dari soal nomor 1. Beberapa langkah kerja untuk mengidentifikasi kandungan C dan H dalam senyawa organik sebagai berikut. Urutan langkah kerja yang tepat untuk mengetahui kandungan unsur C dalam senyawa organik ditunjukkan oleh angka. Oke. Langkah pertama, menambahkan serbuk CuO, mengalirkan gas hasil pemanasan, memanaskan senyawa dalam wadah tertutup, mengembunkan uap, menguji zat cair ke dalam kertas kobalt. Ya, untuk menguji zat lain dengan kertas kobalt, ini salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya uap air. Bukan unsur karbon, ya, berarti yang ada 5-nya salah. Itu bisa cek dulu di situ. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya, 2 dulu atau 3 dulu. Kita cek poin 2 dan poin 3. Mengalirkan gas hasil pemanasan ke dalam air kapur, atau poin ketiga, memanaskan senyawa dalam wadah tertutup. Ya, langkah yang tepat pertama itu adalah memanaskan senyawa dalam wadah tertutup dulu ya. Jadi, senyawanya tuh dipanaskan terlebih dahulu. Poin ketiga, habis itu menambahkan serbuk CuO. Ya, setelah menambahkan serbuk CuO, mengalirkan gas hasil pemanasan ke dalam air kapur. Nanti dicek tuh apakah terbentuk endapan putih atau tidak ya. Yang tepat itu adalah poin D. Nomor 2, perhatikan rumus struktur berikut nama IUPAC yang tepat untuk senyawa hidrokarbon. Ya, ini adalah sebuah alkena ya. Langkah pertama kita tentukan induknya terlebih dahulu. Hati-hati di sini ada C2H5 ya, maka rantai karbonnya ada 2. Kita tentukan induknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itulah rantai terpanjangnya, maka induknya adalah ini. Langkah kedua, 7 berarti heptena ya. Kita cari yang heptena terlebih dahulu, heksena salah, pentena salah. Nah, penurunan pertama yaitu terdekat dengan rangkap. Kita lihat dari sisi kiri, 1, 2, 3 sudah ketemu rangkap ya, ada alkena di sini. Kalau dari bawah ini ya, maka 1, 2, 3, 4 baru ketemu alkena. Maka penomoran yang tepat itu yang dari atas ya. Kenapa? Karena terdekat dengan rangkap ya. Penomoran pertama terdekat dengan rangkap. Maka sini 4, 5, 6, 7. Ya, kita kasih nama 3 heptena. Ya, jawaban yang tepat adalah poin C. Kita lihat ya, di C keempat itu ada cabang etil, di C ketiga, 5 itu ada cabang metil. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Di antara struktur berikut yang merupakan isomer dari 3,4 dietil 5 etil heksena. Wah, gimana ini ya? Langkah pertama, kita akan mencari jumlah karbonnya aja dulu deh. 3,4 dietil, berarti etilnya ada 2 ya, dietil. Etil itu C-nya 2, karena C etilnya ada 2, maka C-nya jadi 4. Ya, lanjut, metil. Di C kelima itu ada metil, metil itu C-nya 1, maka ditambah dengan C-nya ada 1. Selanjutnya, heksena. Heksena tuh C-nya ada 6, maka saya tambah dengan C-nya 6. Berarti jumlah C-nya ada berapa, Dek? 4 tambah 1, 5. 5 tambah 6 itu 11. Ya, jadi ada 11 karbon. Kita cari aja yang 11 karbon. Itu langkah cepatnya. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Oke ya. Ini tepat sekali. Jawabannya adalah B. Coba kita cek poin C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, kita minta yang ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, begitu caranya, tinggal adik nanti namakan saja ya.
Lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Cermati beberapa reaksi senyawa hidrokarbon berikut. Reaksi substitusi dan adisi. Oke, reaksi substitusi itu ditandai adanya pergantian gugus. Ya, nanti alkana rantai rantai tunggal akan tetap menjadi tunggal, tetapi terjadi pergantian gugus. Kalau adisi itu perubahan rangkap menjadi tunggal. Nah, itulah bedanya substitusi dan adisi. Otomatis pada adisi awalnya pasti ada ikatan rangkapnya ya. Nah, kita lihat untuk poin ke-1. Ini tadinya rantai tunggal menjadi rangkap. Ini namanya reaksi eliminasi. Tunggal menjadi rangkap. Selanjutnya poin kedua, itu ada rangkap menjadi tunggal. Nah, itu ciri-ciri reaksi adisi. Selanjutnya untuk poin ketiga, ini rantai tunggal ya. Nah, sekarang menjadi rantai tunggal juga, tetapi ada pergantian gugus. Ya, untuk soal awal kan tadinya sini ada H ya. Ini kita hilangkan. Lah H-nya diganti oleh BR. BR-nya dari mana, Mbak? Dari sini. BR sama BR. Nah, nanti sini H-nya lepas diganti oleh BR. H yang lepas bereaksi dengan BR yang satunya menghasilkan HBr. Nah, ini reaksi pergantian gugus. Substitusi. Oke ya guys. Poin keempat itu adalah reaksi oksidasi ya. Reaksi pembakaran. Menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, mana yang substitusi? Yang substitusi adalah poin ketiga. Yang adisi itu adalah poin kedua. Jawabannya C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Senyawa yang mempunyai isomer geometri. Isomer geometri itu hanya ada di alkena. Setelah itu, alkenanya memegang atas dan bawah itu harus beda ya. Nah, gugusnya harus berbeda. Gimana Mbak maksudnya? Saya ambil untuk poin ke-1. 2 metil 1 pentena, kita buat dulu pentenanya ya. 4, 5, 1 pentena seperti ini. Di C kedua ada metil. Nah, di C kedua ada metil. Apakah dia punya isomer geometri? Pada saat rangkapnya kita putuskan seperti ini, otomatis kan di sini H-nya kurang 2 ya. Ya, di sini nanti kita lengkapin seperti itu. Apakah dia punya isomer geometri? Tidak punya, karena lihat nih, atas dan bawahnya adalah gugus yang sama. Atas dan bawah tuh wajib berbeda, ya. Nah, ini berarti tidak punya isomer geometri. Next ya, nomor 2. Heksena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C ketiga ada alkena. Di C ketiga dan 4 ada metil. 3, 4. Kita putuskan pada ikatan rangkapnya di sini. Di atas memegang C-nya 2, ke bawah megang C-nya 1. Maka ini berbeda. Untuk yang ruas kanan juga ya, atas C-nya 2, bawah C-nya 1, maka atas dan bawah berbeda. Maka poin kedua pernyataan yang benar. Dia memiliki isomer geometri. Next kita lihat untuk poin ketiga. Pentena. 1, 2, 3, 4, 5. Di C kedua ada alkena, di C ketiga ada metil. Seperti ini ya. Oke, kita lengkapin untuk C yang kedua. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Di C kedua saya kasih H ya. Kita putuskan pada ikatan rangkapnya. Atas memegang C2, bawah memegang C1. Itu diperbolehkan, maka atas dan bawah berbeda. Atas memegang C, bawah memegang H. Ini juga atas dan bawah berbeda. Gitu aja guys. Maka poin 3 juga benar. Yang ada satunya salah ya. 2 dan 3 benar. Oke, jawabannya C. Kita cek untuk poin keempat ya. Heksena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C ketiga ada alkena. Kita lengkapin ya. Bawahnya ada H, bawahnya ada H. Kita putuskan yang pada ikatan rangkap. Atas memegang CC, bawah memegang H. Atas memegang CC, bawah memegang H. Atas dan bawah memegang unsur yang berbeda, maka memiliki isomer geometri. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan persamaan reaksi berikut, nama iupak, nama senyawa X ya, hasilnya ya.
ini adalah suatu reaksi adisi, di mana nanti ada rangkap, di sini ada gugus pengadisi, nanti rangkap menjadi tunggal, dan di sini nanti berlaku hukum Markovnikov. Apa itu hukum Markovnikov? Di mana nanti H akan menyerang C yang H-nya lebih banyak. Tetapi yang di sekitar rangkap ya, di sini atau ke sini Mbak. Di sini H-nya ada 2, untuk ruas kiri H-nya ada 1. Nah, maka nanti H akan menyerang ke sini. Ya, C yang H-nya lebih banyak, maka karena H menyerang ke situ, si Cl menyerang ke sini. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah CH3, CH, CH3. Nah, di sini ada CHCl, rangkap menjadi tunggal, yang tadinya CH2, ketambahan H1, maka jadi CH3. Kita kasih nama ya. Penomoran terdekat dengan cabang, di sini ada cabang klor, itu lebih kuat daripada alkil. Maka ini dari 1 dari sini ya. 2, 3, 4. 4 itu butana. Lalu di C kedua ada klor, di C ketiga ada metil. 2 kloro, 3 metil butana. Jawabannya B. Lanjut nomor 7 ya. Fraksi hasil penyulingan minyak bumi yang ditunjukkan oleh angka 2. Ini angka 2. Ya, fraksi paling atas ini masih berupa gas ya, bisa LPG dan LNG. Untuk selanjutnya, fraksi yang ke-1 itu adalah protelium ether ya. Kalian untuk belajar kalian catat di buku ya. Protelium ether. Untuk 2 ini adalah nafta. Yang ketiga ini adalah kerosin. Selanjutnya yang keempat ini adalah solar dan oli ya. Dan yang terakhir ini adalah residu. Bisa berupa aspal begitu ya. Untuk poin kedua itu adalah nafta. Bensin di sini nih deh. Habis protelium ether itu ada bensin juga. Nah, nafta digunakan untuk apa? Pelumas mesin salah ya, ini kegunaan untuk oli. Pelapis jalan raya ini adalah residu ya, atau aspal. Bahan bakar kompor itu untuk gas ya, LPG atau LNG, bukan nafta. Bahan baku industri petrokimia bisa. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor, tidak ya. Nafta itu lebih tepat ke bahan baku industri petrokimia. Kalau bahan bakar mesin kendaraan bermotor itu lebih ke fraksi yang ke-1 ya, bensin. Oke, lanjut ya, nomor 8. Bahan bakar mesin jet pesawat terbang diperoleh dari pengolahan fraksi minyak bumi berupa apa? Kerosin ya, jawabannya adalah B. Di dalam kerosin nanti terdapat minyak tanah atau juga ada aftur ya di situ ya. Nah, aftur itu yang merupakan bahan bakar pesawat terbang. Ya, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 9. Pernyataan yang tepat mengenai karakteristik atau kualitas bensin. Ya. Makin banyak kandungan senyawa hidrokarbon rantai lurus, bilangan oktan bensin semakin tinggi. Salah ya. Semakin banyak rantai lurus, itu kualitas bensin semakin tidak bagus. Maka angka oktannya harusnya semakin kecil, bukan tinggi. Semakin besar angka oktan, maka kualitas bensin semakin bagus ya. Salah. Jadi seperti ini urutannya. Kualitas bensin ditandai adanya angka oktan yang tinggi. Ya, angka oktan yang tinggi. Angka oktan tinggi itu ditandai adanya rantai lurus yang sedikit. Nah, rantai cabangnya lebih banyak ya. Poin A salah. Kualitas bensin makin meningkat jika bilangan oktan bensin makin rendah. Salah. Poin C, makin tinggi bilangan oktan, ketukan yang terjadi di dalam mesin semakin banyak. Semakin tinggi angka oktan artinya kualitasnya bagus, ketukannya semakin sedikit, bukan semakin banyak ya. Bensin beroktan rendah menghasilkan energi pembakaran yang lebih besar. Salah. Kalau oktannya rendah, otomatis pembakarannya kecil. Bensin beroktan tinggi menghasilkan gas buang yang lebih aman. Betul sekali ya. Jawabannya adalah E.
Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui 2 aluminium 2Al ditambah dengan Fe2O3 menghasilkan 2 Fe ditambah dengan Al2O3. Delta H-nya adalah negatif 815,5 kJ. Jika logam aluminium direaksikan sebanyak 67,5 gram, kalau reaksi yang dihasilkan, ditanya Q-nya ya, Dek. Nah, berapakah Q yang dihasilkan? Kita masuk ke termokimia, entalpi standar itu rumusnya adalah Q per mol. Maka nanti rumus Q itu adalah entalpi standar dikali dengan mol. Nah, entalpi standarnya berapa, Mbak? Apakah ini sudah dikatakan entalpi standar? Belum ya, Dek. Di sini kan suatu reaksi aluminium ya. Nah, di sini aluminiumnya koefisiennya masih 2. Kalau dikatakan standar, maka reaksi aluminiumnya itu wajib per mol atau per 1 koefisiennya. Maka artinya reaksi tersebut kita semua bagi 2. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Al ditambah 2. Dibagi 2 jadi setengah, maaf. Dibagi dengan 2, maka nanti koefisiennya setengah di sini. Setengah Fe2O3 menghasilkan Fe ditambah dengan setengah Al2O3. Nah, nanti sudah menjadi entalpi standar. Ini juga dibagi 2. Min 815, salah ini. Min 815,5 per 2. Nah, inilah entalpi standarnya. Saya masukkan ya. Min 815,5 per 2 kilojoule per mol ya satuannya. Lalu kita kali dengan mol. Nanti satuannya tinggal kilojoule. Nah, molnya berapa, Mbak? Ternyata aluminium yang direaksikan 67,5. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR-nya. Nah, AR-nya aluminium itu adalah 27. Di soal tidak diketahui ya, saya lengkapi ya. AR aluminium adalah 27. Kita akan hitung. 67,5 dibagi dengan 27 itu adalah 2,5 ya. 2,5 saya kali dengan 815,5. Hasilnya saya bagi 2. Ya, jawabannya adalah 1019,375. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Paham ya? Lanjut, kita masuk ke soal nomor 11. Perhatikan beberapa reaksi berikut persamaan termokimia yang menunjukkan reaksi pembentukan standar. Ya, kita dari nomor 1 ini ya. Ada CaCO3, nah ini dibentuk nih dari unsurnya. Nah, Ca-nya 1, Ca-nya 1, betul ya. C-nya 1, C-nya 1. O-nya 3, di sini O-nya juga 3. Betul sekali poin ke-1. Yang ada satunya betul. Selanjutnya kita cek nomor 2. Apakah ini dikatakan entalpi pembentukan? Tidak ya. Di sini ada basa ditambah dengan asam. Ini adalah entalpi penetralan. Asam ditambah basa. Ya, maka jawabannya 1 dan 4 adanya nih. Kita cek poin ke-4. Betul sekali ya. Di sini ada C2H5OH dibentuk dari unsurnya tuh. Unsurnya ada C, ada H2, ada O2. Udah setara ya antara ruas kiri dan kanan. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Berdasarkan persamaan termokimia tersebut, nilai delta H pembentukan 1,85 gram CaOH2. Jadi, adik harus tahu dulu CaOH2 itu dibentuk. Reaksinya seperti apa? Ya dari unsurnya. Unsurnya siapa aja? Ada Ca, ada O2, dan ada H2. Begitu ya. Kita setarakan. Ca-nya 1, maka di sini juga wajib 1. O-nya 2, ini sudah 2. H-nya juga 2, sudah ada 2. Ya. Udah setara ya? Oke. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita menggunakan hukum Hess. Kita lihat ya. Di ruas kiri Ca, kalian cari yang ada unsur Ca, yaitu persamaan ketiga ya. Mintanya kiri, sudah ada di kiri.
mintanya koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Maka persamaan ketiga nanti kita bagi 2. Semuanya kita bagi 2 ya. Saya geser aja. Nah, kita bagi 2 ya. Maka menjadi apa? Menjadi seperti ini. Ca ditambah setengah O2 menghasilkan CaO. Entalpinya juga kita bagi 2. Min 1260 per 2. Selanjutnya, kita cari yang ada unsur H2. H2 mintanya di ruas kiri dan koefisiennya 1. Mana yang ada H2? Nah, mana deh? Ini ya, H2 ya. Berada di kiri juga, tapi di situ koefisiennya ada 2. Maka persamaan yang kedua kita juga bagi 2. Maka menjadi H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O, entalpinya juga kita bagi 2. Nah, lanjut ya. CaOH2 mintanya di ruas kanan dan koefisiennya adalah 1. CaOH2 sudah ada di kanan ini dan koefisiennya juga 1 ya. Maka persamaan yang pertama tetap tidak kita apa-apakan. Maka menjadi CaO ditambah dengan H2O menghasilkan CaOH2. Entalpinya tetap. Ya, tinggal kita coret yang unsurnya sama. Di sini ada setengah O2 ditambah setengah O2 akan menjadi 1O2. Lalu CaO boleh kita hilangkan, H2O boleh kita hilangkan. Ya, bersisa H2, di sini juga udah ada H2. Bersisa Ca, dan di ruas kanan CaOH2. Begitu guys, tinggal nanti kita entalpinya jumlahkan. Ketemulah entalpi pembentukan CaOH2, kita hitung dahulu ya. Min 65 ditambah dengan 570 dibagi 2, ditambah dengan 1260 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah negatif 980. Oke. Nah, yang ditanya apa ini? Kalor ya. Ini satuannya sini kilojoule per mol ya, Dek. Nah, seperti tadi, rumus entalpi adalah Q per mol. Maka nanti rumusnya Q adalah entalpi standar dikali dengan molnya. Entalpi standarnya berapa? Sudah kita peroleh ya, min 980 kJ per mol. Nah, molnya berapa? Oh, ternyata CaOH2 yang dibentuk itu 1,85 gram. Maka 1,85 saya bagi MR-nya CaOH2. Ini MR-nya, 74. Ya, 980 dikali dengan 1,85. Lalu hasilnya saya bagi dengan 74. 24,5. Oke guys, itulah Q-nya. Iya, silakan kalian cek kembali ya perhitungannya. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 13. Nomor 13, 46,8 gram C6H6 dibakar sempurna. Saya buat reaksinya ya. Ada C6H6 dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O ya. Ya, ini sebanyak 46,8 gram. Lalu kita setarakan ya, C-nya 6, maka saya masukkan sini 6. H-nya 6, saya masukkan sini 3. Lalu oksigennya 12 tambah 3 itu 15. Maka di ruas kiri juga wajib 15 ya. Saya buat 15 per 2 O2. Oke ya, sampai sini paham? Selanjutnya 25 Celcius 1 atm. Reaksi pembakaran tersebut melepas kalor. Ya, berarti kalor yang dilepas negatif 1959,6 kJ. Apabila masing-masing diketahui delta HF-nya ya, pertanyaannya berapakah delta HF CO2? Iya, begitu. Oke, jika masing-masing diketahui delta HF, maka rumus entalpi standar adalah jumlah delta HF kanan atau produk ya, saya kurangi dengan jumlah delta HF kiri.
Nah, berarti nanti 6 dikalikan delta HF-nya CO2 ditambah dengan 3 dikali delta HF-nya H2O dikurangi 1 dikali delta HF-nya C6H6 ditambah 15 per 2 dikali delta HF-nya O2. Ya, delta HFCO2 itu tidak tahu, yang dicari ya. Dikali 3 dikalikan delta HF-nya H2O itu ini negatif 286,2 dikurangi delta HFC6H6 itu adalah ini 45,8 ditambah 15 per 2 dikali 0. Oksigen itu unsur bebas. Unsur bebas itu delta HF-nya 0. Paham ya? Maka nanti 6 dikalikan delta HFCO2, saya hitung dahulu ya. 3 dikali dengan 286,2 itu negatif 858,6. Saya langsung kurangi dengan 45,8 ya. Negatif kurangi negatif ya. 45,8. Ya, hasilnya adalah negatif 904,4. Ini 0 ya. Yang ini kita hilangkan bisa. Oke, nah selanjutnya berarti tugas kita mencari entalpi standar. Dari mana Mbak? Dari reaksi pembakaran C6H6. Ya, dari sini. Nanti kita bisa mencari delta H standar untuk pembakaran C6H6. Rumusnya adalah Ki per mol. Ki-nya berapa? Negatif 1959,6 kJ. Nah, molnya berapa? Nih, mencari mol nanti gram dibagi dengan mR-nya ya. Oke, gramnya kan 46,8. mR-nya nanti kita hitung ya. C6H6. 12 kalikan 6 ya. Ditambah, H itu 1 ya. 1 kali 6 ya 6. Maka mR-nya 78. Maaf. mR-nya 78 ya. Oke, 46,8 dibagi dengan 78. 0,6. Ya, inilah molnya. Kita masukkan di sini 0,6. Ya, 1959,6 saya bagi dengan 0,6. Hasilnya adalah negatif 3266. Nah, saya masukkan di sini nilai entalpi standarnya. Negatif 3266. Oke ya, Dek ya. Ya, maka kita peroleh negatif 3266 ditambah 904,4 sama dengan 6 dikali delta HF-nya CO2. Ya, ketemulah delta HFCO2 yaitu negatif 3266, saya tambah 904,4 ya, yaitu negatif 2361,6, saya bagi dengan 6. Ya, hasilnya adalah negatif 393,6. Oke, saya gunakan kalkulator di sini ya, karena perhitungannya lumayan banyak ini. Silakan adik cek kembali ya, Dek. Lanjut nomor 14. Berdasarkan data tersebut, harga perubahan entalpi. Lah, ini namanya energi ikat. Kalau tadi kan diketahui delta HF. Kalau delta HF kanan kurangi kiri, tetapi kalau di soal diketahui energi ikat, maka nanti rumus entalpi standar itu adalah jumlah energi ikat. Kiri, ya. Kalau tadi kanan kiri, sekarang kiri kanan, dibalik. Nah, tetapi ini kita lepas dulu ya. Ada CH3, CH, ikatannya kita lepas ya nantinya ya. Tambah dengan HBr, menghasilkan CH3, CH2, CHBr, CH3. Ya, untuk ruas kiri nanti kayak gini. 1, 2, 3. Ada CH ya. Lalu ada rangkap, ada CH, lalu sini ada tunggal, lalu di sini ada H-nya 3. Ditambah dengan HBr, nah, menghasilkan H-nya ada 3. Maaf, kayak gini ya. Iya, ini H ya. Lalu ke samping ada CH2, ke samping ada CH, ke atas ada Br ya, lalu ke samping ada CH3. Nah, seperti ini ya.
Oke, nanti entalpi standarnya adalah ruas tiriknya, CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 CH ditambah dengan ini, C tunggalnya ada 1, ada 2. 2 C tunggal C ditambah dengan C rangkap C, 1 C rangkap C, ya, ditambah dengan HBR di sini, dikurangi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 CH ditambah dengan C tunggal C, C tunggal C, C tunggal C. Ada 3 ya, ada 3 C tunggal C, lalu ada C tunggal BR ya. Nah, seperti ini. Oke, yang sama boleh kita coret ya. Di sini 8 CH hilang, sini bersisa ada 1. Di sini 2 CC hilang, sini bersisa 1. Maka tinggal C rangkap C, itu mana D? Ini C rangkap C. Kita masukkan ya, 611 ditambah HBR. Mana HBR? Ini HBR 332 ya. Dikurangi C tunggal H 415 ditambah C tunggal C 345 ditambah C tunggal BR 275. Oke, kita tinggal hitung ya deh. 611 ditambah 332 itu adalah 943. 415 ditambah dengan 345 ditambah dengan 275 itu 1035. Oke. Hasilnya adalah negatif 92. Ya. Begini ya deh, silahkan cek kembali. Semoga kalian semuanya paham jawabannya C. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya untuk part ke-1 ini nomor 15. Berdasarkan diagram tersebut, harga perubahan entalpi C ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO. Nah, kita lihat ya, ada C dibakar ya, menghasilkan CO. Maka nanti reaksinya itu ke atas. Oke ya. Nah, tapi sebelum kita kerjakan itu, kita lihat ya, anggap ini adalah delta H1, ini adalah delta H2, maka nanti ketemulah delta H3 di sini. Ini ke bawah dulu ya, delta H3. Nah, kita peroleh delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Delta H1-nya itu adalah min 569, delta H2-nya itu adalah min 394, nanti ketemu delta H3 ya. Delta H3 kita peroleh negatif 175 ya. Inilah delta H3. Nah, yang kita cari itu adalah reaksi ini ya. Maka delta H3 nanti saya balik ke atas D. Ya, karena reaksinya adalah C ditambah dengan O2 menghasilkan CO ditambah dengan setengah O2 pada reaksi diagram di atas ya. Ini kan hilang, nanti sini bersisa setengah. Oke, sesuai dengan persamaan reaksi yang kita minta. Nah, maka kita balik ke atas ya. Maka delta H3 yang tadinya negatif 175, saya balik ke atas menjadi positif 175. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Simak kembali video makin berlipat lainnya. Assalamualaikum.